edisi 7 Juni 2021 tayang perdana Lontara setelah bulan suci Ramadan. Ya, dan sebentar ada kegiatan Lontara di edisi 63. Ya, tentunya dengan judul malam ini game edukasi berbasis profil pelajar Pancasila yang mana akan dibawakan oleh Bapak narasumber kita Rahmat Effendi TS MPD. Ya, beliau adalah agen penguatan karakter Puspeka Kemdikbud. Beliau juga DRB Jatim 2018. Beliau memiliki banyak prestasi ya di dunia pendidikan. Ya, salah satunya Google Sertifikat Edukasi, GTK Kemendikbud, Google for Edukasi tahun 2021-2024, agen penguatan karakter Pusat Penguatan Karakter tahun 2021, terbaik ketiga guru inspiratif jenjang SMK GTK Kemendikbud tingkat nasional tahun 2020, finalis guru dedikasi dan inovatif jenjang SMK GTK Kemendikbud tingkat nasional tahun 2020, juara harapan Olimpiade TIK digital kategori video pembelajaran guru tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Beliau juga merupakan Microsoft Inovatif Edukasi Ekspor tingkat internasional tahun 2020-2021, juara 1 guru berprestasi dan berdedikasi jenjang SMK tingkat Kabupaten Trenggalek tahun 2019, juara 3 guru berprestasi dan berdedikasi jenjang SMK tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2019, Duta Rumah Belajar Nasional yang diselenggarakan oleh Pustekom Kemendikbud tahun 2018, juara 2 nasional tidak jelas yang diselenggarakan oleh Microsoft Indonesia tahun 2019. 30 peserta nasional perdalaman materi fisika yang diselenggarakan oleh Kitab Inskinses Bandung Jawa tahun 2017, peraih beasiswa Magister Pendidikan Pemprov Jawa Timur kerjasama Universitas Negeri Malang dan Norma Hangzhou University Cina tahun 2015-2017, dan amat banyak prestasi-prestasi beliau yang mungkin tidak sempat ya kita bacakan keseluruhan malam ini. Dan beliau juga memiliki banyak karya digital. Ya, mohon maaf saya tidak bisa bacakan karena tidak terlalu jelas. Ya, ini merupakan salah satu penghargaan buat Lontara ya, yang sudah menghadirkan Bapak Rahmat Effendi ya dengan game edukasi berbasis profil pelajar Pancasila. Dan tentunya sebentar kita akan ditemani oleh moderator kita dari CGP Angkatan 1 Kabupaten Bone, yaitu Ibu Rusmilawati SPD MPD dari SMA N16 Bone.
dan saya sendiri yang sementara jadi host Samsia Eskom dari SMK Muhammadiyah Sengkang. Ya, salam kenal ya Ibu moderator dan Bapak narasumber malam Siap, ini. Ibu. Ya, begitupun dengan para peserta yang sudah bergabung. Dan insya Allah sebelum kita ke pemateri, ya saya serahkan ke Ibu moderator. Ya, dengan hormat disilakan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yaya. Salam kenal juga dari saya buat Ibu Yaya yang di Wajo ya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, ya saya sapa dulu para guru-guru hebat yang sempat bergabung malam ini bersama kita. Yang yang walaupun malam waktunya sebenarnya sudah istirahat ini ya Pak. Tapi masih tetap semangat untuk terus mengembangkan kompetensi yang tujuannya kembali lagi-lagi untuk mengembangkan kemampuan dan minat belajar murid kita. Sebelumnya, sebenarnya bangga sekali saya malam ini bisa bergabung pada kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang dilaksanakan oleh Lontara. Sebelumnya saya biasanya hanya jadi peserta nih Pak. Jadi saya sapa ini Pak Rahmat dengan Pak Rahmat atau Cak Rahmat nih Pak? Silakan Ibu Rusni, Cak Rahmat boleh. Oh, Cak Rahmat boleh. Oke ya, Iya. jadi sebelum kita lanjut Pak ya, sedikit koreksi. Siap. Jadi nama saya Rusmilawarni, bukan Rusmilawati ya. Rusnilawarni, iya. Kalau Ya. Rusmilawati Jawa, Bu. Kalau Sulawesi Rusnilawarni. Nah, benar Iya. sekali Pak. Betul. Oke, baik. Jadi malam ini kembali lagi bangga sekali bisa bergabung di kegiatan ini dan yang paling membanggakan bisa kolaborasi dengan Cak Rahmat dengan segudang prestasinya, dengan segudang kompetensi yang dimiliki. Semoga bisa nular sedikit nih Pak ke saya yang masih terus belajar untuk mengembangkan diri. Semoga bisa mengikuti jejak Cak Rahmat nanti. Baik. Pasti bisa lebih, Bu. Allah. Ini masih terus belajar, Pak. Ya, siap. Oke, terima kasih juga kepada tim Lontara yang sudah memfasilitasi saya untuk mengembangkan kemampuan dan juga untuk bisa belajar langsung bersama dengan para guru hebat yang sempat bergabung pada malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, pemateri hebat kita malam ini adalah Bapak Rahmat Effendi TSMPD, yaitu agen penguatan karakter Puspeka Kemdikbud. Beliau juga adalah DRD 2018 dari Jawa Timur dan sekarang adalah guru di SMKN 2 Trenggalek, Jawa Timur. Baik, tanpa berlama-lama, sepertinya kita sudah penasaran nih mau belajar bersama dengan Pak Rahmat. Bagaimana sih membuat game edukasi? Selama ini kan kita sudah sering dengar kata game edukasi, tapi yang terbaru kan berbasis profil Pancasila. Sepertinya ini yang membuat rasa penasaran kita semakin membuncah ya Pak Rahmat. Oke, baik. Saya persilahkan kepada Cak Rahmat untuk berbagi ilmunya kepada kami malam ini. Silahkan, Cak. Baik, terima kasih Ibu Rusnilawarni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih Bu Rusni atas kesempatannya dari abang saya yang luar biasa ini ya. Abang dari Mas Samba, Pak Samsir. Terima kasih dengan Ibu Negara, Bu Yundini. Ini telah diberikan waktu berkunjung ke Sulawesi meskipun secara virtual. Jadi saya juga sama Bu Rusni Lawarni ini ingin seperti Ibu yang akan menjadi calon guru penggerak ini ya. Jadi luar biasa. CGP angkatan pertama ya Bu ya? Iya Pak, insya Allah. Iya. Jadi kalau angkatan pertama kan biasanya ini yang akan menjadi kesan tersendiri karena pertama. Ya, jadi menjadi panutan nanti.
Baik, Bapak Benar-benar, Pak. Ibu, saya di sini juga sama belajar dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon izin kalau nanti ada yang kurang, ada yang salah juga mohon koreksinya karena prinsip saya kita semua itu harus belajar. Jadi seperti kuis yang sekarang diadakan oleh Pusdatin Kemendikbud Ki Hajar. Nah, ini Ibu Negara ini pasti sudah paham ini ya. Kita harus belajar. Jadi Bu Rusnilawarni, saya mohon izin beberapa menit boleh Bu ya, paling ya nggak Silahkan, Pak, sampai 5 silahkan. menit ya, baik. Jadi di sana udah jam 8 ini, terima kasih banyak Bapak Ibu semangatnya meskipun di sana sudah tidak lagi sore malam, tapi insya Allah saya lihat ini semangat sekali dari auranya di sini, parfumnya sampai di Pulau Jawa ini Bapak Ibu. Luar Oke, baik. biasa. Iya. Jadi saya di sini mohon izin untuk memberi sedikit eh, promosi kegiatan dari Pusdatin. Kami juga diberi amanah untuk mensosialisasikan dan saya yakin juga Ibu Negara sudah mensosialisasikan, namun tidak ada salahnya bagi saya untuk memberi lagi informasi terkait kuis yang diadakan, yaitu kita harus belajar. Jadi Ki Hajar di sini adalah kuis yang memang diperuntukkan bagi anak didik kita. Kalau di pembatik sasarannya adalah Bapak Ibu gurunya. Kalau Ki Hajar ini yang menjadi sasaran adalah siswa-siswi. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengajak minimal 3 siswa dalam satu tim menjadi satu kesatuan mengikuti kuis Ki Hajar atau kita harus belajar. Jadi saya mohon izin saya share screen ya Ibu. Oke, Silahkan, saya Pak. mohon apa namanya Bu Rusnilawarni memberi saya akses boleh ya Bu ya. Bu Ada Rusnila, Ya, Pak. bolanya ada di Pak Rahman, Bu. Bukan Oh di ya, Cak. ya. Maaf, maaf. Oke, siap. siap. Terima kasih Bu Rusnilawarni dengan Abang Samsir. Baik, di sini saya mohon izin Bapak Ibu, saya akan share screen sedikit saja sebagai pembuka. Jadi ini adalah pemanasan kita. Saya di sini akan memaparkan kuis yang tengah diadakan oleh Pusdatin Kemendikbud. Sudah terlihat ya Bu Rusnilawarni dan Bapak Ibu sekalian di sini. Oke, iya di sini ada Ibu Negara. Selamat Rahmat. Semangat juga Ibu Negara ya. Jadi di sini Ki Hajar kita harus belajar tahun 2021. Memang di sini kuisnya sekali lagi untuk siswa. Jadi kalau pembatik Ibu Bapak gurunya, kalau siswanya masuk ke Ki Hajar, kita harus belajar. Jadi merupakan program yang juga salah satu tujuan dari Mas Menteri bagaimana mengimplementasi Merdeka Belajar. Jadi ini Ki Hajar itu ada 3, yaitu Ki Hajar STEM, Ki Hajar Explorer, dan juga Ki Hajar TikTok. Jadi bukan TikTok ya Bu Yus, saya lupa nih namanya Ibu ini. Bu Yusni. Bu Rusni ya, Bu Rusni. Mohon maaf Bu Rusni ya. Warni aja, Pak. Lebih mudah diingat. Oh, Bu Warni. Bu Boleh. Warni. Baik, siap. Bu Marni, mohon maaf ya. Bu Warni. Oke, Bu Warni. Jadi di sini Ki Hajar STEM ada literasi numerik, sosialisasi, dan fasilitasi. Ini pendayagunaan TIK, pendidikan karakter, dan kolaborasi. Jadi ini ada tujuannya Ki Hajar. Lalu kemudian pesertanya seperti ini dapat Bapak Ibu saksikan. Jadi minimal 3 siswa. Dan bukan berarti satu guru hanya 3 siswa. Jadi satu guru ini bisa untuk apa namanya mengakomodasi beberapa siswa. Jadi luar biasa ini saya lihat Bapak Ibu juga ada yang dari pelatihan saya yang siang langsung ke sini, luar biasa. Terima kasih ya. Ada Bu Hajar ini tadi siang kami juga pelatihan tentang Google, sekarang masuk ke Sulawesi. Terima kasih Bapak Ibu yang tadi pelatihan dengan saya juga ikut ke ruangan ini. Saya jadi terharu ini. Saya mau menangis di Bu Warni. Bu Warni ada tisu enggak Bu Warni ya?
Nanti kirimnya Baik. lewat virtual, Pak ya. Gitu ya, siap Bu. Baik Bapak Ibu, jadi kita santai aja, jangan sampai nanti ngantuk karena suara saya memang sangat tidak enak. Jadi itulah kelebihannya agar Bapak Ibu tidak ngantuk ya. Tahapan Ki Hajar STEM. Jadi di sini ada basic, intermediate, video problem solving, video tema dan presentasi. Oke, jadi seperti ini eh apa namanya garis besar dari STEM-nya, apresiasinya. Jadi ada hadiah, ada apresiasi untuk sekolah dan yang pasti ada sertifikatnya loh. Nah, jadikan sertifikat ini seperti makanan pokoknya Bapak Ibu guru Bu Warnia. Jadi Benar kalau sekali, Pak. kegiatan pelatihan itu mesti yang ditanya sertifikatnya ada enggak ya? Wah, pasti seperti itu ya. Jangan khawatir, di Pusdatin akan diberikan sertifikatnya. Jadi seperti ini testimoninya, Ki Hajar TikTok seperti ini. Jadi sekali lagi kami harapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi dan berkontribusi dengan mengajak anak didiknya. Oke, sekian Bu Warni untuk pemaparan Ki Hajar. Terima kasih Bu Warni atas izin yang diberikan di sini. Luar Saya biasa, akan Mas. Akhirnya kami tahu ada yang seperti ini. Iya betul. Nanti Bu Marni bisa ngajak siswanya ikut Ki Hajar ya Ibu ya. Insya Allah, Pak. Jadi kita harus belajar. Oke, saya akan lanjut ke materi utamanya yaitu profil pelajar Pancasila nih Bu Warni. Jadi profil pelajar Pancasila ini dari kata-katanya saja ada pelajar. Namun pertanyaan yang utama juga sering kami terima dan saya sendiri pada saat itu bertanya, pelajar berarti hanya untuk siswa yang mengenyam pendidikan kah? Dan ternyata jawabannya bukan. Jadi profil pelajar adalah profil di mana SDM unggul yang selalu belajar sepanjang hayat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana sih dan apa sih profil pelajar Pancasila? Yaitu ini pelajar yang sepanjang hayat. Jadi saya pelajar, Bu Warni pelajar, Bu Yundini, Abang Samsir, semuanya pelajar. Pelajar diharapkan menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu yang belajar sepanjang hayat. Karena ada filosofi ketika kita sudah tidak belajar, maka disitulah ide kita akan mati. Jadi ini ya, jadi memang kita harus belajar terus sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus kemudian di sini kita akan melihat apa sih yang termasuk dalam karakter profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 ternyata. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong. Jadi bisa Bapak Ibu saksikan seperti tampilan pada layar monitor masing-masing ya, itu profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada beriman, jadi ada elemen-elemen kuncinya. Jadi bukan hanya avatar saja Bu Warni yang punya elemen air, elemen udara, lalu tanah ya. Jadi pelajar Pancasila juga punya elemen ya. Jadi avatar kalah. Kalau avatar punya 4, profil pelajar Pancasila punya 6 ya. Jadi luar biasa ini. Ini kalau lawan avatar pasti kalah avatarnya ya. Jadi ada akhlak bernegara, akhlak kepada alam dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu saksikan di sini. Ini untuk apa namanya beriman bertakwa. Kemudian kita akan lanjut berkebinekaan global. Nah, jadi di sini berkebinekaan global kita tidak hanya bineka saja, tapi juga tunggal ika dan global. Artinya kita tidak menutup diri dengan perkembangan yang ada. Mengapa? Agar kita tidak kudet. Nah, kita tidak kudet, kita tidak kuper. Namun tidak meninggalkan budaya asli. Kenapa? Ketika orang barat itu ingin belajar budaya timur, kita yang orang timur kenapa kok harus ke barat-baratan? Ini yang seakan-akan ada budaya kita sendiri kita tinggalkan demi untuk mengikuti budaya barat. Padahal orang barat di sana ya Bu Warni ya, itu ingin budaya timur seperti orang Jepang, seperti orang Korea. Itu kan yang ingin ditiru oleh mereka, tapi kenapa kita tuh kok ingin ke barat-baratan seperti itu ya. Ini yang berkebinekaan global. Jadi kita tidak ikut-ikutan. Nah, kita tetap menggunakan budaya kita, belajar budaya lain tapi tidak meninggalkan budaya kita. Seperti itu. Itu untuk berkebinekaan global. Kemudian di sini ada
Gotong royong. Jadi gotong royong ini kolaborasi, kepedulian, berbagi. Jadi ini termasuk profil pelajar Pancasila. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya Bu Warni dan Bapak Ibu yang lain, ini sama pengembangannya dengan 18 aspek karakter yang terintegrasi pada RPP. Jadi sebenarnya sama, cuma di sini lebih dikerucutkan menjadi profil pelajar Pancasila atau PPP. Iya, P3 ya, bukan partai ya, Bu Warni ya di sini. Kemudian di sini ada mandiri ya. Di sini ada mandiri, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri. Ini bukan mandi sendiri. Jadi adalah mandiri. Jadi elemen kuncinya ini kesadaran. Dia bisa mengetahui kemampuan dan juga kelemahan. Kenapa? Kita mudah menjadi orang lain, namun kita susah untuk menjadi diri sendiri. Lah, inilah salah satu karakter profil pelajar Pancasila yang harus ditanamkan, yang harus dimiliki oleh anak didik kita. Mengapa? Karena mereka zaman remaja untuk menuju dewasa itu pasti mencari jati diri. Lah, pencarian jati diri mereka itu jangan sampai mereka selalu ingin menjadi orang lain. Setuju ya Bu Warni ya? Benar, Pak, Kenapa? Karena kita tuh mudah untuk menjadi orang lain, tapi akan sulit untuk menjadi diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada anak didik kita di sini. Jadi ada regulasi diri. Kemudian ada benalar kritis di sini. Jadi dia bisa menganalisis mana yang hoax dan juga mana yang benar-benar fake atau fakta seperti itu. Jadi fake or non fake. Jadi hoax atau yang benar-benar itu terjadi. Seperti ya kalau ada dulu berita itu vaksin mengandung magnet. Ya, itu harus kita analisis benar-benar apa benar sih vaksin mengandung magnet. Kalau gitu kita kan jadi Iron Man nanti Bu Warni ya. Nanti kalau Bu Marni di dapur nanti panci sama wajan nempel dong ya ke tubuhnya Bu Warni. Jadi ini yang harus kita benar-benar berpikir secara kritis menggunakan apa? Menggunakan ide-ide yang materi-materi yang ada seperti itu. Jadi ini ya benalar kritis. Kemudian ada kreatif. Nah, kreatif ini kita mempunyai ide. Jadi siswa mempunyai ide itu dituangkan dalam gagasan-gagasan. Makanya Mas Menteri dalam beberapa kali statement dan juga arahannya ini menginginkan kita sebagai seorang guru ini menerapkan PJBL. Mengapa? Project Based Learning. Karena di dalam Project Based Learning ini kita bisa menggugah semangat kreatif dan juga kritis siswa. Betul ya Bu Marni ya? Ini kan calon Betul guru sekali, pembina ini pasti nih sudah dibekali ilmu. Nah, ini mungkin minggu depan bisa yang mengisi Bu Warni ini ya, Bang Samsid ini ya. Ini ilmu yang diperoleh ini pasti banyak ini. Nah, terus kemudian ini kreatif. Dan yang terakhir untuk profil pelajar Pancasila ini kita menerapkan keteladanan dan pembiasaan. Nah, ini yang sangat susah sekali, pembiasaan. Karena apa? Anak, termasuk anak didik kita, anak kandung kita, ini adalah anak-anak yang tidak pandai dalam mengerjakan apa yang kita perintah. Namun mereka sangat pandai sekali di dalam menirukan apa yang kita lakukan. Dan intinya dari apa yang saya katakan ini, kita tidak bisa hanya menyuruh siswa, tidak bisa hanya menyuruh anak didik, tapi kita bisa menanamkan lebih dalam kalau kita memberi sebuah teladan atau panutan. Nah, ini setuju ya Bu Warni ya? Nah, jadi misalkan kita menyuruh anak didik kita, kamu tidak boleh buang sampah, tapi ketika kita buang sampah sembarangan, mana mau kita diikuti oleh siswa, kan seperti itu. Nah, jadi ini. Betul sekali. Nah, jadi keteladanan dan pembiasaan. Jadi kita mengajarkan, jadi kita membiasakan, kita melatih konsisten, akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi karakter, dan karakter pada muaranya akan menjadi budaya. Nah, ini Bapak Ibu, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu, mari kita memberikan keteladanan dan pembiasaan kepada anak didik kita. Jadi pengembangan potensi melalui keteladanan dan pembiasaan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini untuk profil pelajar Pancasila, bukan ya. Jadi PPP atau P3K. Jadi ini merupakan fondasi fundamentalnya sistem pendidikan nasional Merdeka Belajar. Oke,
Ini untuk pelajar Pancasila. Terima kasih. Lalu yang selanjutnya ini saya akan menunjukkan tentang apa ini ya? Sebentar Bapak Ibu. Saya akan menunjukkan tentang Google Classroom Bu Warni. Ternyata di sini peserta di Google Classroom ini hampir menyentuh angka 200. Ini luar biasa sekali. Nah, betul. Jadi hampir 200. Mengapa saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran flip classroom, pembelajaran terbalik. Kalau biasanya pelatihan itu materi diberikan setelah pelatihan, saya itu ingin memberikan materi, sharing materi sebelum pelatihan dimulai. Jadi Bapak Ibu kami harapkan sudah menginstal dulu, sudah mengunduh aset-asetnya. Jadi diharapkan lebih siap. Bukan begitu Warni ya, CGP ini ya. Iya, ini saya ini mendapat ilmu juga dari Bu Warni ini ya. Jadi Bapak Ibu saya akan menunjukkan tugas kok tugas, mohon maaf, apa namanya Google Classroom. Ini saya akan memperlihatkan sebentar di sini. Oke, saya akan share screen. Bentar Bapak Ibu. Baik. Jadi Bapak Ibu, saya juga menyampaikan selamat datang kepada rekan-rekan agen penguatan karakter Puspeka ini yang telah bergabung. Terima kasih banyak Bapak Ibu agen penguatan karakter yang berkenan hadir. Jadi ini teman-teman seperjuangan Bu Warni. Jadi kita menerima amanah dari Puspeka Kemendikbud untuk menyiarkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ini. Jadi Bapak Ibu saya mohon izin di sini adalah Google Classroom-nya kegiatan Lontara edisi ke-63 ya. Ini kalau edisi apa namanya ukuran umur ini sudah pensiun ini ya, jadi sudah kedewasaannya luar biasa nih Lontara ini ya. Jadi menikmati masa pensiun ini ya, 63 ini sudah luar biasa pengalamannya Bu ya. Oke, jadi Bu Warni aja masih umur 25, saya masih umur 18 ya. Jadi jauh sekali dari umur Lontara ini ya Bu ya. Ibu umur 25 ya, saya umur 18 ini ya. Oke. Siap, Boleh Pak, boleh. ya. Betul. Kita umur boleh tua, tapi jiwanya harus muda ya Bu ya. Betul sekali. Betul, luar biasa ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu, menghibur diri sendiri itu pahala. Penambah Oke, baik. imun ya Pak. Betul, menambah imun Bu. Apalagi kalau lihat bunga, itu kan pasti menambah imun Bu ya. Oke, di sini kita akan melihat ada Google Classroom, jadi silakan yang belum masuk, apa namanya, silakan nanti Bapak Ibu melihat di bagian materi telah kami berikan. Di sini ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada software SAC. Jadi ini softwarenya, cara installnya sudah ada, manualnya dalam versi Inggris sudah ada, video tutorialnya lengkap, aset dan template. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang manfaat. Kemudian nanti di sini ada SAC berbasis profil pelajar Pancasila. Jadi saya juga di sini ingin memberikan yang terbaik. Meskipun ini webinar hanya 2 sampai 3 jam, saya inginkan ini ada memberi rasa yang meskipun sedikit itu nanti akan menjadi sesuatu yang akan diingat oleh Bapak Ibu. Asik gitu ya. Mantap. Jadi nanti mudah-mudahan mantap ya, rancak bana. Jadi nanti ini mudah-mudahan ya Bu Hartial tadi minta GC-nya nanti bisa dikirimkan oleh tim Lontara atau di media sosial sudah ini ya apa namanya ada di apa namanya narasinya itu ya, nanti bisa Bapak Ibu lihat di tim Lontara juga pasti ada itu ya, sudah kami berikan. Kemudian di sini bisa dilihat anggotanya dalam GC ini adalah 133. Ini luar biasa. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan kita bisa belajar bersama nih ada Pak Agus Santoso. Ini luar biasa rekan saya ini. Jadi ini untuk Google Classroom. Kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, yuk siapa di sini yang belum menginstal. Jadi sebelum kita lebih jauh ke SAC-nya dulu, siapa yang belum menginstal ini Bapak Ibu? Saya malah ini Pak. Oh belum, iya enggak apa-apa Ibu ya. Biasanya malah ikut gabung gitu, ke grupnya. gitu luar biasa. Ini biasanya kalau apa ya?
orang Jawa mengatakan lakone menang keri. Biasa jagoan itu datangnya terakhir, Bu ya. Jadi kan di film-film itu biasa kan jagoan itu terakhir ya. Ketika sudah genting baru muncul. Baru Nah, muncul itulah ya. jagoan apa-apa. Betul, Bu, pasti muncul ya. Oke, jadi di sini yang perlu dilakukan adalah install dulu. Jadi install SAC. Apa sih SAC? Nah, mungkin kebanyakan dari kita itu masih belum familiar. Jadi ini bukan sup ayam kecap, Bapak Ibu ya. Jadi SAC ini adalah Smart App Creator. Jadi salah satu software yang dibuat oleh negara Taiwan. Jadi ini untuk memobilisasi kita membuat aplikasi Android. Nah, jadi Bu Rusni Lawarni ya, kalau punya HP itu kan pasti ada aplikasinya. Dan ini kita diberi akomodasi oleh SAC untuk membuat aplikasi Android sendiri, Bu. Ini kan luar biasa. Jadi nanti silakan mengunduh aplikasinya ini secara versi gratis. Nanti kalau mau yang lanjut, karena gratis ini hanya 30 hari, Bu. Jadi 30 hari ini nanti akan di-lock dan diarahkan untuk memberi lisensi. Jadi seperti itu. Tapi untuk nanti bisa digunakan bisa menghubungi saya nanti secara japri ya, Bu Rusni Lawarni ya. Nanti Oke, saya siap, akan siap. memberi sharing-sharing seperti itu. Baik, di sini SAC-nya yang harus Bapak Ibu perhatikan ini, dia punya logo. Sebentar, saya akan ini ya. Logonya mana ini sebentar. Oke. Bentar ya, Bapak Ibu di sini. Ini sebentar Bapak Ibu. Jadi yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah menginstal. Namun menginstal itu pada kegiatan akhir menginstal ini ada permintaan apa namanya itu key-nya. Jadi produk key-nya itu diminta oleh pihak SAC. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, bisa menggunakan versi trialnya. Ini saya akan memberi apa namanya sebentar di sini. Terus saya siapin tapi tertutup di sini. Oke. Ini Bapak Ibu ini kok suasananya kok hening ya. Jangan sampai tertidur ini ya. Enggak ya Bu Warni ya? Enggak. Oke, Semangat enggak ya pasti. ini. Oh ya semangat. Kayaknya seperti itu. Saya rasa juga seperti ini. Tuh sebentar ini install. Oh ya ini. Di bawah ternyata. Oke, saya mohon izin. Saya akan share screen. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, saya membuat beberapa macam tutorial ini dan saya juga tidak henti-hentinya share baik itu di YouTube. Nanti silakan kunjungi YouTube saya karena saya berusaha untuk berbagi, Bu. Karena saya untuk masalah harta juga termasuk orang yang masih belum bergelimang harta. Apa yang saya punya sedikit ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai sarana berbagi. Jadi ini ya. Saya buat tutorial install Iya, software betul, di Pak. sini. Luar Jadi biasa. SAC seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi simbolnya bisa terlihat ya. Jadi ada huruf S di sini. Kemudian yang bisa kami paparkan di sini sebentar lah ini. Jadi tutorial SAC-nya ketika Bapak Ibu mengunduh pada GC Google Classroom ini tinggal menuju ke bagian tugas kelas. Lalu ada software SAC seperti ini. Nah, silakan diklik software SAC-nya. Kemudian tidak perlu menunggu lama, Bu Warni tidak perlu menunggu ke Satgas Covid dulu meminta izin, ada kerumunan, tidak perlu ya. Jadi silakan aja langsung ke sini. Diklik saja softwarenya di bagian Smart App Creator, diklik. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan menuju untuk mengunduhnya. Ini saya mencoba untuk pelan-pelan saja supaya nggak terlalu cepat. Nah, nanti silakan diklik di pojok kanan ini ada tanda unduhan atau download di sini. Nah, diklik. Lalu ini terkadang ada yang masih merasa khawatir. Ini ada
terlihat keterangan dapat membahayakan komputer Anda. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Tetap saja di-download. Tidak mungkin meledak laptopnya ya. Jadi jangan sampai membahayakan ketika sudah selesai install meledak. Tidak akan meledak Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau sampai meledak silakan ke toko elektro masing-masing ya, sendiri-sendiri ya nanti ya. Enggak bercanda Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Kemudian ketika sudah mengunduh, biarkan ini prosesnya berjalan, lalu bisa dilihat di sini. Panjenengan Bapak Ibu tetap pilih download, lalu nanti di sini pilih run as administrator. Jadi silakan menuju ke bagian ini, bagian download, partisi download. Karena biasanya file-file yang hasil unduhan itu masuknya ke partisi download. Kemudian kita klik kanan run as administrator seperti ini. Lalu ada perintah, silakan diikuti saja. Di next. Nah, itu ya. Anda lapar, next ya. Anda ngantuk, next, seperti itu ya, seperti ini. Terus kemudian ada license agreement, silakan dipilih I accept, bla bla bla, lalu di next. Kemudian di sini C atau buat shortcutnya di sini boleh langsung diinstal, diikuti saja perintahnya. Kemudian di sini biarkan sistem yang bekerja. Lalu klik finish pada akhir prosesnya. Nah, pada bagian akhir ini biasanya banyak pertanyaan nih. Produk key-nya berapa, Cak Rahmat? Nah, tidak perlu diisi di sini. Langsung aja masukkan emailnya, email registrasi Bapak Ibu, lalu klik yang free trial for 30 days. Jadi jangan pilih yang activate. Kecuali kalau Bapak Ibu telah membeli lisensi, baru dimasukkan. Tapi Bapak Ibu yang masih ingin menggunakan atau yang masih ingin mendalami secara awal bisa masukkan email lalu free trial for 30 days ya ini. Kemudian seperti itu langsung muncullah di layar itu seperti ini. Jadi ada muncul shortcutnya ini. Ada SAC. Silakan diklik 2 kali saja di situ. Maka nanti ini tampilannya seperti ini. Nah, ini ya. Jreng. Nah, itu. Jadi ini tampilannya SAC. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu ketika masuk pertama kali dia akan tampilannya seperti ini. Sebentar, saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, saya akan mulai mempraktekannya ketika awal kita membuka SAC. Ya. Nanti ini setelah ini Bu Warni harus menginstal ya Ibu ya. Nah, ini sudah masuk grup ini Pak. Oh sudah masuk, luar biasa. Jadi nanti memang ini ada. Ya, Pak, ya. Oh boleh, siap. Ada ibu negara itu, jangan jauh-jauh ke Jawa ya, ke Sulawesi aja ada ibu negara itu udah ada itu ya, pasti ilmunya lebih tinggi dari saya itu ya. Oke sebentar, ini masih sepertinya error. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu Marni ya, ada pertanyaan lagi di sini. Ini apakah bisa Cak Rahmat memakai HP atau Android? Jawabannya tidak bisa, karena ini adalah aplikasi versi laptop atau komputer. Jadi tidak bisa dipakai pada HP atau laptop. Jadi harus di laptop atau di PC. Seperti itu ya Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Sebentar, ini masih error. Biasanya kalau error seperti ini, ini akan muncul nanti ya. Not responding, enggak apa-apa karena memang laptop saya ini luar biasa Bu, laptopnya ini speknya enggak terlalu tinggi tapi aplikasinya lumayan banyak. Ini saya bingung juga ini Bu ya. Nah, mungkin Bu Marti bisa menghibahkan ini Pak ya. Ini mungkin Bu Marti bisa menghibahkan beberapa laptop, saya tidak akan menolak. Nah itu ya. Jadi seperti ini kosong ya Bapak Ibu. Saya akan bermain sulap Bu Marni ya. Ini kan kosong Bu ya, enggak ada aplikasi ya kan. Nah, saya akan bermain sulap. Ibu jangan kaget ya. Ketika saya klik 2 kali, ini akan muncul Bu aplikasinya. Loh, kan enggak ada Bu. Tukang sulap coba Ibu lihat pakai laptop terus ada aplikasi, kan enggak ada kan Bu?
Nah, ini jadi kita bisa bermain sulap pakai laptop aplikasi SAC. Nah, kan luar biasa Bu Warni ya. Nah, Benar-benar keren. ya betul keren ya. Ini yang gila saya atau siapa ini Bu ya? Oke, jadi diklik 2 kali nanti akan muncul. Jadi ini silakan Bapak Ibu mungkin sambil nunggu bisa ngopi, bisa masak nasi dulu, bisa nyuci mobil, bisa nyuci motor, silakan bisa manen padi dulu sambil nunggu apa namanya ini aplikasinya muncul ya. Oke, enggak bercanda Wani ya. Jadi ini biarkan aja dia bekerja. Saya akan mencoba menunjukkan lah seperti ini Bu. Seperti ini. Dan biasanya nanti ketika sudah free trialnya habis, dia akan ke lock, Bu. Jadi locknya apa namanya secara sistem karena sudah 30 hari. Dan ini yang paling aman beli lisensinya, Bu. Gitu ya. Betul, Nah, betul. namun untuk Yang sharing legal lebih lebih jauh, nyaman ya. betul Bu. Yang legal lebih nyaman ya luar biasa ya. Karena kalau yang nggak legal biasanya kan kita ketar-ketir gitu ya. Nah, tapi kalau untuk informasi lain bisa nanti via Japri gitu ya Bu Arni ya. Oke. Betul Terus sekali. kemudian, terus kemudian nanti di sini Bapak Ibu akan ditunjukkan. Ini saat awal kali membuka SAC. Lah ini ada iPad, ada iPad Pro, iPhone, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini sudah mendukung dalam beberapa smartphone. Jadi dari iPad, terus kemudian ada iPhone, ada Android. Nah, jadi ini luar biasa, silakan. Jadi kalau siswanya Bapak Ibu kebanyakan punya iPad, mungkin pilih yang iPad. Kalau Bapak Ibu siswanya mungkin Android ya Android. Jadi terserah. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai kuasa di sini. Lalu saya akan menunjukkan ini ya, ada edit, insert, template, animation, interaction, page. Ini kalau kita lihat seperti apa ini tampilannya apa namanya? Tampilannya apa ini? Yang pasti seperti tampilannya PowerPoint, ya kan ya Bu ya? Iya, Nah, jadi betul. memang sengaja dibuat mirip PowerPoint. Karena apa? Karena ini mencoba menggabungkan konsep dari kemampuan awal. Ini kita pakai pedagogik. Ternyata platform digital itu juga mengikuti filosofi pendidikan. Pengetahuan baru itu akan lebih dalam tertanam ketika dikaitkan dengan pengetahuan awal yang tidak jauh. Betul ya jalan guru penggerak ini ya. Nah, ini juga seperti itu Bapak Ibu. Platform ini SAC ini juga berusaha mengkaitkan kemampuan atau pengetahuan awal kita, memori kita yaitu PowerPoint. Makanya dibuat apa? Dibuat PowerPoint ini basicnya adalah mirip PowerPoint. Jadi agar kita tidak terlalu canggung. Betul ya Bu ya? Betul Nah, andai sekali. kan seperti ini, Bu Marni selama ini mungkin pegangnya mobil ya, selama ini megangnya nyetir mobil, tiba-tiba disuruh nyetir pesawat Bu ya, pasti kan bingung. Nah, jadi navigasinya kan banyak, kemudian apa namanya tombol-tombolnya kan banyak lah. Jadi ini adalah fungsi dari kita mempelajari materi platform digital ini mirip dengan PowerPoint. Jadi ada insert, template, animation, transition page. Kemudian untuk langkah awal dalam memahami, saya sudah mempunyai metodenya di sini, Bu Warni. Metodenya adalah metode memakai template. Nah, silakan di GC template ya Bu ya, seperti PowerPoint. Ibu kalau PowerPoint kan ada template itu ya. Nah, template itu kan lebih mudah. Tinggal digantikan nama, kemudian ada mungkin animasinya, kan tinggal mengikuti saja ya Bu. Nah, di sini saya menerapkan metode pakai template. Jadi Bapak Ibu nanti supaya lebih mudah memahami SAC. Dari mana Bu templatenya? Silakan ke GC lagi di sini. Nah, ada di GC, Bu. Semua ada di GC di sini. Nah, di GC ini nanti silakan menuju ke template ini. Ini template dasar dulu di sini. Saya kasih template dasar di sini. Nah, kemudian kalau nanti ingin yang lebih lanjut, bisa nanti ke template yang SAC berbasis profil pelajar Pancasila. Jadi di sini. Jadi ini secara step by step. Jadi memang tidak bisa kita langsung memberikan apa namanya
semuanya keseluruhan. Sekarang siswa saja dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ya Bu ya. Kan enggak mungkin anak Iya. bayi baru lahir langsung tiba-tiba kan lari, kan bahaya. Nanti bidan atau dokternya kan Kabur bisa nanti, Pak. terlari juga, kabur nanti ya. Misalkan, Bu ini sudah pembukaan 9 ya, langsung lari ya, lahir langsung lari, bahaya ini ya. Ini anaknya siapa ini ya. Nah ini makanya kita step by step di sini ya. Jadi Ibu siapkan tisu ini ya, karena kita akan lebih banyak nanti tertawa di sini ya. Kok siapkan tisu ya. Oke, jadi di sini adalah template SAC 3 berbasis profil pelajar Pancasila. Jadi nanti diunduh, kemudian ketika kita membuka ini, lah nanti silakan open local file, Bu. Nah, open local file ini kita akan mencoba untuk mencari di mana sih letaknya template yang pasti bukan di kantor polisi atau di pasar ya. Yang pasti dia ada di partisi laptop Bapak Ibu sekalian di sini. Jadi silakan cari. Nah, biasanya kalau tadi diunduh larinya ke partisi download. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, silakan cari ke partisi download. Nah, ini karena saya sudah simpan, saya akan masuk ke di sini ya. Cerdas berkarakter ini ya, game edukasi di sini. Saya klik di sini, kemudian lalu saya open. Iya, di sini. Seperti ini, jadi memang agak besar Bu Warni. Saya settingnya agak besar karena memang namanya aplikasi itu pasti kan juga ada kelemahan dan kekurangannya. Seperti manusia itu kan pasti ya Bu ya punya kekurangan kelebihan, dan ternyata produk itu juga punya. Kalau SAC ini kelemahannya memang hasil jadi APK-nya itu sangat besar Bu, dibandingkan dengan artikulat Storyland. Iya. Nah, betul. Ada aplikasi lagi yang bahkan sampai tidak ada ukurannya, Bu. Tahu apa itu, Bu? Aplikasi yang tidak dibuat. Aplikasi yang tidak dibuat ini kan hampir tidak ada ukurannya. Saya tertawa sendiri loh, Bu. Luar biasa ya, yang gila Cak Rahmat malam ini ya, betul. Saya kalau sudah capek biasanya itu mendekati gila, Bu ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Oke, jadi apa namanya di sini kita lihat saya sudah kasih ada template-nya, di sini ada start page. Nanti kita sama-sama Bu Warninya ada home page juga di sini, ada sub home page, definisi. Saya akan buat dia minimize pendahuluan, terus uraian materi, kemudian ini latihan soal. Oke. Jadi banyak sekali, saya akan mencoba untuk satu persatu. Baik Bapak Ibu yang luar biasa, di sini saya akan mencoba untuk memperkenalkan dulu ya. Meskipun saya yakin di peserta kita malam ini pasti sudah tidak sudah tidak canggung lagi terhadap SAC 3 ini ya. Jadi kita akan lihat di sini ada edit, ada insert sama dengan PowerPoint, template. Kemudian di sini ada template, kemudian animasi, dan yang membedakan versi Bapak Ibu itu trial ataupun tidak bisa terlihat nih ya, saya kasih tunjuk di sini. Kalau yang versi lisensi, nah sebentar ini mana ini? Ya, ini akan terlihat di bagian atasnya Bapak Ibu ya. Di bagian atasnya akan terlihat itu, nah, sebentar. Ini ada tulisan ini education versi. Jadi edukasi versinya itu akan terlihat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pakai yang trial akan tertulis trial versi. Nah, ini kemarin hadiah dari Pusdatin ini diberikan kepada kami supaya digunakan untuk berbagi ini Bu. Jadi saya sambil menyelam minum susu ya. Jadi sambil dikasih juga menyebarkan mudah-mudahan jadi manfaat ini Bu. Jadi ada versi edukasinya di sini. Iya, jadi ini nanti
Kalau Bapak Ibu mau beli lisensinya murah saja kok. Bapak Ibu ya nggak sampai jual rumahnya tetangga kok ya. Ini ada interaksi, terus ada page di sini, ada edit, ada smart. Nah, jadi ketika Bapak Ibu itu sama seperti PowerPoint tidak bisa mengerjakan dalam satu waktu, dan saya yakin memang tidak bisa, karena membuat media itu tidak sama seperti kita mengoreng tempe. Jadi ketika mengoreng tempe itu kan harus matang ya Bu ya. Karena kalau nggak Iya. matang kan udah jadi tempe nanti kan. Nah, masih jadi apa namanya, keledai apa, kedelai ya. Saya Kedelai ini ya. iya kedelai Bu, kok keledai ya. Nah, di sini kita lihat ada insert, ada template. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu merasa tidak selesai satu waktu, silakan aja nanti di Ctrl S. Nah, ini ya, diklik Bisa smartnya sih. di sini, ya. Ini smartnya, lalu nanti tinggal dipilih ada save, lalu ada save as di sini. Jadi kalau memberi nama, dan ini kenapa ada smart, ya karena saya memberi nama dulu Bu ya. Smart. Jadi spesial Mas Rahmat. Jadi seperti Iya, ini ya. iya. Jadi kenapa di sini smart? Karena spesial Mas Rahmat. Ibu percaya? Jangan, Bu ya. Oke. Jadi di sini apa namanya, ada new, ada open. Jadi Ibu kalau menjadi pendamping saya ini, saya yakin tidak akan diam Bu ya. Saya akan paksa bicara terus supaya saya tidak ngomong sendiri gitu maksudnya Bu ya. Benar, Pak. Senang banget saya, Pak, ini. Iya, iya, iya. Nanti kalau Ibu merasa tidak nyaman, jangan marahin saya, marahin Abang Enggak. Samsir karena telah memilih Ibu mendampingi saya ya. Karena setiap mendampingi saya mesti saya ajak ngomong ya. Oke, oke, oke. Jadi di sini ada new, ada apa, open ya. Jadi seperti ini sama. Kemudian ini ada tes, ada account information, about help, sama semua. Lalu kita akan masuk ke bagian intinya. Kenapa SAC itu sangat berat, Bapak Ibu? Karena memang SAC ini bukan keturunan dari Dilan. Nah, karena Dilan itu kan suka yang berat-berat, tapi SAC bukan keturunan dari Dilan. Nah, yang buat berat ini pada resortnya. Kita lihat di sini ada navigasi dan juga ada resort. Nah, resort ini yang menyimpan semua aset-aset. Nah, jadi kalau dalam dunia media belajar, kalau bahan-bahan icon-icon itu apa namanya, biasanya ini apa, dinamakan aset ya. Iya, Ini saya benar. senang sekali nih Bu Warni malam ini kedatangan empok dari Jakarta, ini empok Astuti ini ya, DRB dari Jakarta ini ya. Saya mau nyapa dulu, terima kasih Mbak Astuti ya. Nah, ini sudah hadir di mana, Sulawesi ini ya. Oke, jadi ini Bapak Ibu, kenapa kok SAC itu sangat tinggi ukurannya? Karena apa? Dia mengandung semua icon-icon di sini. Nah, jadi ada image-nya semua masuk di sini. Nah, bisa dibayangkan, lihat kenapa kok berat, karena memang file PNG, JPEG-nya ini masuk semua. Nah, Iya. jadi salah satu cara bagaimana SAC itu ringan, Ibu. Ibu ketika nanti menggunakan icon yang tidak dipakai, itu dihapus saja. Oh iya, Misal, benar, ya benar. misalkan ini, saya apa namanya, definisi. Ternyata pada perkembangannya saya mau ganti Bu, ini akan tetap terus, dia akan tetap terus nongol di sini. Makanya Ibu harus menghapus seperti ini kan, sama ini. Lah, Iya, hapus salah satu Bu. Caranya diklik kanan, lalu di terus del. detail. Iya, jadi kalau nggak seperti ini Bu, semua Nambah terus. history, riwayat akan muncul. Oh Nah, iya. nggak akan bisa move on Bu nanti Bu ya. Betul Aplikasi ini nggak sekali. akan bisa move on. Makanya gimana kita buang beban hidup kita ya Bu ya. Kita taruh dulu masalah kita. Ini mengikuti filosofi kehidupan SAC ini. Benar. Jadi kita diajarkan untuk move on. Jadi apa yang tidak penting kita buang. Gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ini. Jadi kita buang, kita buang. Nah, jadi ini harus hati-hati juga dalam mengurangi filenya. Oke, kita akan lanjut ke sini. Di sini Bapak Ibu, di sini ada namanya start page. Nah, start page ini dia gunanya sebagai splash screen. Jadi ketika kita buka aplikasi Android itu kan pasti akan muncul ya tampilan. Nah, ini namanya splash screen. Nah, dan SAC di sini kelemahannya kita tidak bisa mengedit pada aplikasi ini, Bu.
Jadi berbeda dibandingkan dengan artikulat. Nah, Ibu sudah pernah ya mendengar artikulat? Pernah. Pernah. Kapan Ibu? Pernah mencoba. Jawabannya salah, Bu. Kapan Ibu pernah mendengar artikulat? Barusan, iya kan? Oh iya, salah lagi tuh saya. Salah lagi makanya. Ini Ibu kalau sudah Ibu kalau 2-0 tebak-tebakan, ini. Ibu kalau tebak-tebakan dengan saya pasti apa namanya? Salah nanti ya. Oh iya. Iya, nanti salahkan Abang Samsir ya, milih mendampingi saya nanti ya. Iya, bercanda Bu ya. Oke, di Iya. sini ada splash screen ya. Jadi splash screen ini kita tidak bisa mengedit utamanya dalam bentuk apa namanya? Picture itu pada SAC. Kita nggak bisa karena kita butuh apa namanya? Media lain. Ini kalau saya punya teknik namanya Ekomedia, Bu. Jadi editing konten media. Yaitu apa? PowerPoint. Nah, ini dalam pelatihan ini memang saya adakan mulai Senin hari ini sampai 6 hari ke depan itu membahas tentang ini secara detail. Jadi ada Ekomedia, contohnya seperti ini, Bu. Nah, ini saya buka-bukaan saja di sini, Bu ya. Saya buka-bukaan saja apa yang saya punya, saya coba untuk sharingkan. Ini mudah-mudahan jadi manfaat. Di sini ada Ekomedia, saya menggunakan namanya PowerPoint di sini. Nah, ini. Jadi di sini adalah PowerPoint contohnya. Nah, ini sebagai standar dasar kita membuat aset. Sebenarnya PowerPoint itu banyak sekali manfaatnya. Seperti ini, Bu. Nah, kita membuat slide nih, misalkan nih ya. Slide-nya di sini. Nah, kita mau buat tulisan, ini kita tidak bisa merubahnya pada SAC. Kita butuh pihak ketiga, kita butuh vendor di sini. Vendornya apa? PowerPoint. Jadi kalau kita mau PPT, kita mau tulis misalkan apa namanya di sini, kita mau ganti huruf itu di PPT, Bu. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah vendor, pihak ketiganya. Jadi kalau kita ingin ganti seperti ini seperti ini itu di PowerPoint. Lah, ini ya seperti ini. Jadi kita membuat icon ini bagusnya di PowerPoint karena di SAC tidak mendukung atau tidak mensupport seperti ini. Caranya gimana? Kita klik Bapak Ibu, klik kanan, kemudian kita apa namanya? Mana ini ya? Saya klik kanan. Klik kanan. Ya, ini kita save picture, Bu. Kita save picture. Nanti dia akan menjadi PNG. Lah, hasil PNG-nya nanti ini kita baru alihkan kemana, Bu? Ke SAC3. Betul. Ini kebanyakan kalau di pelatihan-pelatihan ini nggak sampai detail gimana sih kita membuat huruf, gimana sih kita membuat ini. Biasanya dari Photoshop, biasanya dari Corel, tapi kita nggak usah butuh itu, Bu Wani. Kita hanya butuh PPT di sini. Nah, kita tulis saja di sini, cerdas misalkan ya, berkarakter. Nah, kita PNG seperti ini, lalu masukkan. Kita harus siapkan folder, Bu. Kita siapkan folder. Saya di sini ada foldernya game edukasi. Jadi biasanya itu saya sediakan, Bu, satu folder ini aset-aset. Nah, seperti ini, cerdas berkarakter. Lalu di-save. Lalu ketika kita buka SAC, nah, kita bisa masukkan, Bu, insert. Lalu image. Nah, image lalu nanti kita pilih di mana. Tadi kan di game edukasi nih. Nah, ada tulisannya cerdas berkarakter. Cerdas berkarakter. Tadi mana tulisannya ini ya? Oh, nggak kelihatan tadi ini mana ini. Ah, ini, Bu. Nah, ini cerdas berkarakter. Nah, ini, Bu. Jadi jadinya ini berupa apa namanya? Transparan. Lah, ini. Seperti ini, Bu. Jadi kita buatnya ini harus butuh aplikasi pihak ketiga yaitu PowerPoint. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita menyesuaikan nanti dengan posisinya. Nah, ini memang beratnya ketika di SAC seperti ini ya. Ini saya kasih apa namanya bocorannya ini. Harus disesuaikan ini Bapak Ibu ya. Oke, ini kalau bisa nih dimiringkan. Jadi kan kita sesuaikan dengan apa namanya posisi. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, Bapak Ibu. Jadi kita lihat, kita preview. Nah, seperti ini. Jadi memang kita harus butuh
vendor atau pihak ketiga. Kemudian ada homepage. Homepage ini nanti dia merupakan tempat muaranya beberapa tombol utama. Seperti ini, ada selamat datang, pendahuluan, uraian materi. Dan ini pakai apa Bapak Ibu? Buatnya sama, pakai PowerPoint. PowerPoint. Gitu ya. Iya, PowerPoint Bu semua. PowerPoint semua inilah. Ini. Dan sudah ada di mana? Hasil jadinya sudah ada, saya kasihkan di aset. Nah, ini. Jadi eman-eman ya, sangat disayangkan ini. Aset-aset berekstensi. Ini sudah saya kasih loh, Bu, untuk Bapak Ibu semua ini. Silakan nanti dimanfaatkan untuk nyoba-nyoba memahami SAC lebih jauh itu. Kemudian ini ya. Lalu kemudian di sini homepage kita lihat. Kita harus menyesuaikan, Bu. Ini pendahuluan, berarti di sini ada yang namanya section. Jadi section ini kumpulan dari beberapa layer. Jadi intinya ketika di homepage ada tulisan pendahuluan, maka nanti di section ini harus ada. Nah, ini pendahuluan, ada section pendahuluan. Uraian materi, ada section uraian materi. Latihan soal, ada soal. Jadi disesuaikan Bapak Ibu, seperti ini. Ini ya, jadi game edukasi, kreator, seperti ini. Selamat datang, tidak. Jadi ini, jadi ketersesuaian antara homepage dengan section-section yang lain. Misalkan kita akan lihat di sini. Ketika kita buat preview. Nah, preview. Nah. Ini saya klik pendahuluan. Nah, saya klik pendahuluan. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti ketika kita pilih kompetisi dasar atau salah satu dari sini, dia akan muncul. Seperti ini, Ibu ya. Kemudian ini. Nah, ini namanya pakai teknik layer to layer. Jadi layer apa namanya? To layer ya. Oke. Terus kita langsung ke bagian ini ya. Bagian game edukasinya ini. Nah, kita lihat game edukasi. Review, terus ini game edukasi. Nah, ini. Nah, ini. Ini game edukasinya ini, kenapa dinamakan game edukasi? Jadi kita memberi kebebasan kepada siswa untuk interaktif mengerjakan kuis. Ini kalau yang guru fisika, Bu Yudini pasti paham ini ya, Bu Ibu Negara ini ya. Pasangkan sesuai bagian yang benar. Jadi di sini ketika siswa memasangkan dengan yang benar, maka nanti akan muncul tanda. Nah, ini ya, skala nonius. Kita kasih nih, kita kasih misalkan nonius ini di sini. Di sini ya. Nanti akan muncul ada tulisan oke. Nah, kemudian kalau salah juga ada nanti. Rang tetap bawah, kita kasih yang salah, ini yang salah. Akan tanda E. Jadi ini yang dinamakan edukasi. Iya, Bu. Jadi mereka itu kita ajari bagaimana belajar dari kesalahan. Nah, jadi kan pasti siswa yang belum memahami betul pasti akan belajar dari kesalahan sampai mereka apa? Mereka benar. Kemudian dengan cara ini kita secara tidak langsung menstimulus mereka untuk membaca itu. Dan yang kedua dan yang seterusnya ini kita menggunakan gambar agar lebih menanamkan apa yang ada yang ingin kita berikan kepada mereka. Ini seperti ini. Saya akan ulangi lagi nanti. Nah, jadi ini adalah home-nya, homepage-nya. Nah, ya kan, yang sesuai profil pelajar Pancasila lah. Apa yang sesuai profil pelajar Pancasila? Ini ada dibuatkan ini tombol. Nah, tombolnya apa? Ketika kita klik, ketika kita klik di sini akan muncul apa di sini? Ini akan muncul websitenya Puspeka di sini ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini sesuai dari profil pelajar Pancasila. Mereka bisa berpikir kritis dan juga kreatif. Jadi game-game yang memang mematangkan sikap kritis dari siswa-siswi kita. Itu kan profil pelajar Pancasila lah ini. Jadi ketika mereka klik di sini, nah ini kan apa namanya websitenya Puspeka seperti ini. Jadi otomatis tidak pindah dari Windows-nya HP anak-anak. Jadi ini enaknya SAC seperti ini. Jadi mereka tinggal klik. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Loh, jadi muncul ini kelebihannya SAC seperti ini. Jadi ini yang namanya
berbagai macam game edukasi yang berbasis profil pelajar Pancasila seperti ini. Nah, ini game edukasinya lagi kita lihat. Dia akan kembali lagi ke posisi awal. Jadi mereka akan belajar dari kesalahan, Bu. Jadi bukan hanya menghafalkan di sini. Jadi kalau memang mereka awalnya mungkin rahang bawah tadi di mana? Di atas, kita bisa Atas. apa namanya ini? Iya, kita bisa mungkin nanti mereka oh ternyata ini mungkin di sini. Oh benar, seperti ini, Bu. Jadi ketika mereka sudah satu kali salah, mereka akan mengulang lah ini. Jadi mereka akan lebih disiplin, mandiri lagi, masuk profil pelajar Pancasila. Seperti itu, Bu. Nah, ini ya, skala utama. Oke, terus skala nonius. Masuk sini ternyata, salah. Berarti ini pasti salah, Bu. Lah, mereka akan ulang lagi di sini. Lah, ini. Jadi kita, apa namanya, ibaratnya kita ini menstimulus mereka itu untuk selalu pantang menyerah, mandiri, dan juga berpikir kritis seperti ini. Lah, bagaimana? Mau tahu caranya? Kita akan bedah di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita akan bedah di sini. Nanti waktu yang ada selanjutnya saya ingin bagaimana sih kita membuat ini bukan hanya dari APK, tapi bentuknya adalah sistem online ya, kita pakai link aktif, jadi siswa tidak perlu mengunduh, kita buat link online, jadi kita akan banyak membuat media secara online. Ini luar biasa sekali, Bu, kalau menurut saya. Kenapa? Kita tidak harus menyuruh siswa mengunduh aplikasi, jadi hanya beberapa saja, kita tinggal buat media, kita kasih online, mereka lihat, ini akan menarik Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan lebih menuju ke game edukasi di sini. Ini ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat dia di sebentar. Cara kerja alat. Ini dia ada di sini dia. Oke. Iya, cara kerja. Ada di bawah dia di sini. Jadi silakan Bapak Ibu perhatikan tutorialnya ada di sini. Ya, di sini. Nah, ini uraian materi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini uraian materi ternyata kan kurang sesuai dengan homepage. Homepage-nya tadi kan game edukasi nih. Nah, game edukasi. Maka untuk lebih memudahkan kita mengganti sectionnya. Nah, uraian materi kita ganti supaya tidak bingung. Kita klik kanan, lalu rename section. Kita ganti dengan di sini, sebentar. Kita ganti dengan game edukasi. Ini game edukasi. Edukasi. Kita submit. Nah, seperti ini ya. Sudah sama game edukasi. Kemudian ini saya akan bedah kepada Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu ada yang namanya trigger. Trigger ini adalah perintah, dan perintah ini ada dua kalau dalam SAC. Dia ada perintah animasi dan juga perintah interaksi. Tapi ketika dalam membuat game edukasi yang paling banyak kita pakai adalah interaksi Bapak Ibu. Kenapa? Kita kan ingin adanya interaksi dari user, maka kita pakai interaksi. Dan di sini interaksinya kita pakai yang namanya hotspot. Nah, hotspot ini di sini Bapak Ibu ya. Ini adalah hotspot di sini. Ini hotspot. Artinya apa? Ada sebuah perintah yang kita harapkan seperti ini misalkan. Kita menginginkan ketika skala nonius ini masuk kepada hotspot 3 ini benar. Nah, kemudian ketika skala nonius ini masuk selain hotspot 3, dia akan salah. Jadi itu. Jadi kita menginginkan adanya trigger yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika skala nonius ini masuk ke hotspot 3, maka ketika dia masuk selain ke-3, ke-1, ke-2, yang ini ya, maka nanti akan tandanya salah. Jadi bagaimana? Cara yang pertama dan utama ini Bapak Ibu insert. Ini ya, insert ini, kemudian pilih hotspot. Nah, pilih hotspot, nanti hasilnya ada hotspot 1, lalu Bapak Ibu nanti insert
hotspot, ada nanti dibuat ya hotspot 2 dan seterusnya seperti ini. Kemudian nanti ini disiapkan. Nah, siapkannya di mana tadi? Tadi di Ekomedia yaitu PowerPoint. Nah, di PowerPoint tadi ini buat kata-katanya. Kemudian kata-katanya ini nanti Bapak Ibu masukkan ke sini. Jadi kan berupa gambar. Nah, jadi perintahnya bagaimana kalau kita mau tahu perintah? Tadi yang benar mana Bapak Ibu? Hotspot 3 kan? Lebih mudahnya kita masuk ke hotspot 3. Caranya klik hotspot 3, lalu nanti di sini Bapak Ibu klik interaksi. Nah, klik interaksi nanti akan seperti ini. Lalu nanti pilih. Nah, ini ya. Nah, ini interaksi. Pilih skala nonius. Jadi ini nanti yang mengarahkan ke sini. Berarti kita klik skala nonius. Ini pilih yang mana? Enter hotspot. Nah, jadi artinya apa? Ketika skala nonius ini enter hotspot. Nah, hotspot yang mana nanti Bapak Ibu? Nah, hotspot yang nanti kan kelihatan. Dia punya klip-klipnya. Berarti nah, yang ini kan. Jadi ketika nanti skala nonius ini memasuki hotspot ini. Nah, ya Bapak Ibu ya, ini karena sudah ada aktif linknya. Maka nanti objeknya mana? Objeknya mana nanti objeknya? Ini tadi nanti objeknya. Ini, maka nanti dia akan apa? Kita akan lihat di sini. Nih, tandanya interaksi. Nah, jadi kita bisa melihat interaksinya nanti di sini. Nih, skala nonius kita akan cek interaksinya apa. Ketika skala nonius masuk kepada hotspot 3 ini, maka nanti akan apa? Play animation. Apa animation? Muncul oke. Jadi intinya semua icon dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Jadi ini apa ya, tantangan dari SAC ini. Semua icon dimasukkan. Oke dimasukkan, tanda silang dimasukkan, tinggal kita buat perintahnya. Nah, jadi perintahnya apa? Kita akan cek skala nonius. Di sini kita akan cek skala nonius, lalu perintahnya. Jadi ketika nanti skala nonius masuk ke sini, ya hotspot 3 ini, maka nanti akan play animation. Apa Bapak Ibu animationnya? Ini. Oke. Nah, lalu yang lain bagaimana? Yang lain otomatis apa? Dia akan tidak nampak, jadi menyembunyikan Bapak Ibu. Jadi ketika skala nonius masuk ke sini, dia akan apa? Yang muncul tanda ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang ini harus apa ya, benar-benar detail. Jadi satu persatu. Jadi kita pakai skala nonius nih. Lalu nanti di sini ketika masuk di hotspot 3, nah dia nanti apa yang muncul ini kan terlihat. Kalau kita klik rahang bawah, nah, rang bawah ini berarti ketika dia masuk di hotspot yang ini, pojok kiri ini, maka nanti akan muncul oke. Tapi ketika rahang tetap bawah muncul ke sini, masuk ke sini, yang muncul silang. Ketika dia masuk ke sini, muncul silang. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Jadi kita harus benar-benar apa namanya, telaten kalau orang Jawanya bilang seperti ini. Nah, ini. Jadi Nggak boleh kita ada yang terlewat ya. Betul Bu, tidak boleh ada yang terlewat. Jadi memang harus satu persatu Bu melihatnya. Jadi rumus triggernya ini memang berbeda dengan articulate storyline. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti ketika ini skala utama dia masuk ke hotspot apa namanya 2. Nah, ini kita lihat skala utama. Dia masuk ke 2, ini nanti kita lihat di interaksi ini ya. Ini interaksi, ini animasi maksudnya ya, ini. Nah, maka nanti di sini akan terlihat dia nanti ini munculnya apa? Oke, misalkan seperti itu. Jadi ketika skala utama enter hotspot, nah, seperti ini ya. Saya akan contohkan ini. Nah, saya misalkan ini saya new page. Nah, saya new page di sini. Saya new page di sini, saya akan masuk, saya ambil insert. Ini ya Bapak Ibu ya, saya dari kosongan ya. Insert, saya pakai image. Nah, kemudian saya anggap saja ini. Mana ini ya, ada tombolnya ini ya. Saya pakai tombol ini.
tombolnya ini nih, saya pakai puspeka. Saya pakai puspeka di sini. Jadi saya inginkan nanti ketika dia masuk ke mana hotspot atau gambar tertentu, dia akan memiliki beberapa perubahan nih. Nah, kita akan muncul di sini. Sebentar, kita kasih gambar-gambarnya semua keluar ya. Misalkan ini. Nih, thread. Nah, so kita kecilkan. Kita mau muncul di sini, Bu. Nah, lalu kemudian ini saya kasih di sini image. Nah, ini. Lalu di sini kita kasih hoak ini ya, kasih hoak. Jadi kan dia antara hoak atau apa namanya? Fakta. Nah, betul, hoak atau fakta. Atau ini dulu. Ada lagi yang ini. Nah, ini kita kasih ada yang fakta di sini. Ada yang fakta. Yes, saya tadi punya ini. Ya. Ah, ini. Yes. Oke. Oke. Jadi kan benar-benar harus mencari icon-icon yang sesuai ya, Bu ya. Yang Seperti cocok. ini. Iya, yang cocok betul. Jadi ini, terus ini nanti kita kasih yes. Kemudian nanti kita mau apa ini, Bu? Ini kan nanti yang keluar ya. Ini yang keluar. Kemudian kita kasih mau apa nanti di sini. Nah, kita mau misalkan ini. Nah, ini ya. Kita kasih ini ya. Terus habis itu nanti kita kasih apa namanya? Foto saya. Itu ya. Misalkan apa ya, kita narsis ya Bapak Ibu ya di sini ya. Nah, ini nih. Sebentar. Oh, ini aja nih. Ada tim di sini, saya cari yang tim di sini. Mana ini sebentar. Tadi saya sudah buat kerja tim. Oh, ini. Jadi ini Bu, jadi kelemahannya SAC kita harus menempatkan apa icon-iconnya ini semua di mana di layar. Jadi kita inginkan Bu, ini kalau kita kasih masuk di sini munculnya apa nanti ini? Yes. Apa ya Bu? Yes ya Bu ya. Terus kalau ini misalkan buruk, kita kasih apa Bu? Hoax. Jadi gitu ya Bu ya. Nah, iya. ini harus muncul semua. Jadi Bapak Ibu, ini harus muncul semua. Kemudian kita pasang hotspot di sini. Caranya insert, kemudian kita kasih hotspot. Nah, ini Bu, hotspot pertama. Kita kasih di sini. Nah, kita kasih hotspot. Kemudian kita lagi hotspot supaya tidak sama ya. Kalau kita copy nanti akan sama nanti tulisannya. Jadi kita harus pakai berbeda supaya nanti nama hotspotnya beda Bu. Nah, ini kan hotspot satu, ini hotspot 2 supaya tidak bingung. Kemudian Bapak Ibu, ini juga ada yang harus Bapak Ibu perhatikan. Tidak boleh membuat jarak antar hotspot terlalu dekat. Ini saya sudah pengalaman Bu. Waduh, saya buat kenapa kok enggak ini ya, kok enggak berfungsi ini hotspot ini, ternyata dia tidak ingin apa Bu, berjauhan, tidak ingin berdekatan. Kemungkinan dia telah menerapkan betul 3M, menjaga jarak. Iya, luar biasa. Jadi dia ini menjaga jarak, social distancing. Iya, Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kemudian ini Bu, kita triggernya ini agak berat ini ya, kita harus teliti. Jadi kan rumusnya ketika ini tombol puspeka kita arahkan ke hotspot ini, munculnya apa tadi Bu? Hoax. Hoax, ya. Tapi yang tertutup apa Bu? Tertutup. Tertutup yes kan? Iya, benar. Nah, kebalikannya. Kalau kita kasih ini lambang puspeka ke hotspot 2, yang muncul yes, yang tidak muncul hoax. Lah, ini Bu yang harus kita setting. Jadi kita klik ini, lalu kita klik interaksi. Nah, kita pilih enter hotspot. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu ini ya. Nah, ketika puspeka ini masuk ke bagian anak ini tadi ya, lah objeknya mana?
objek kan ini ya Bu ya, objeknya. Mana namanya tadi? Objeknya kan Iya, enak apa? Hotspot tadi Hop. ya. Mana ini? Nah, ini ya. Ini. Oke. Maka nanti apa yang terjadi? Berarti kan kita ingin yang play animation mana Bu nanti? Yang play animation kan, Iya. yang play animation ya. Oh sebentar, objek yang ini berarti yang play animation yang hoax. Mohon maaf ini saya salah. Yang hoax, iya yang hoax. Berarti itu kita add, jangan lupa Bapak Ibu ya, klik add. Add. Oh select interaction. Sebentar, Bapak iya, oke, sip. Sebentar, ini saya belum save di sini. Ntar saya ulangi lagi Bu ya. Ini kita tombol, lalu kita enter hotspot. Nah, ini kita seperti ini, kemudian objeknya kita pilih, kita pilih ini. Nah, lalu kita pilih play animation, lalu kita add. Nah, seperti ini Bu ya. Nah, oke, seperti ini. Tapi ada lagi Bu, kita harus membuat ini ketika masuk ke hotspot ini, berarti yang tampil apa Bu nanti? Yang tampil kan harus yes-nya itu. Lalu kita harus buat ini Bu, ketika nanti ini masuk ke sini, maka nanti yang tampil adalah yang tombol yes-nya. Jadi ini memang triggernya ini harus kita atur sedemikian rupa, jangan sampai salah itu Bu. Nah ini yang benar-benar luar biasa di sini ya Bu ya. Nah, di sini. Lalu kemudian di sini ini kita ini aja. Berarti kita membuat semuanya ini awalnya itu tidak terlihat. Caranya bagaimana? Kita klik ini Bu. Kita klik ini. Kemudian ada tanda ruji. Lalu kita hide object when browsing. Jadi semuanya nggak terlihat Bu. Nah ini juga yes juga. Kita ini setting tidak terlihat. Nah, kemudian ini jangan lupa kita setting juga ini Bu, dragging. Nah, ya saya ulangi ya. Kalau ini kita setting sembunyi, oke, ini juga nanti di awal sembunyi, tidak muncul. Yang ini tombol push PK kita settingnya dragging, jadi bisa dipindahkan Bu ke hotspot ini. Nah, terus kemudian kita masih kurang tadi ya Bu ya. Ketika tombol ini kemana Bu? Ke sini ya. Nah, jadi kita klik ini, enter hotspot, hotspot yang kedua, lalu objeknya adalah apa Bu? Yes, oke. Wah luar biasa. Ini kan sudah ahli nih ya Bu Warni ya. Lalu kemudian play animation, kita add di sini. Nah, artinya di sini kita akan lihat ya Bu ya. Nah, kita bawa nih Bu. Sebentar, ini kurang besar ini. Dia punya sebentar. Dia punya ininya. Nah, ini. Karena kenapa? Kita akan cek. Ternyata ini harus kita kecilkan dulu, Bu. Ini seperti ini. Jadi memang ini yang susah tuh kita harus buat lebih besar ininya. Areanya harus lebih besar. Ya, areanya betul, Bu. Jadi areanya harus besar di sini. Nah, kita akan preview di sini. Sebentar. Ini di sini tadi yang tampak, oke. Saya akan bring send to back. Jadi send to back itu dia berada di bawah. Ini juga nanti dia berada di bawah ya Bu ya. Nah, dia di bawahnya Di bawahnya hotspot ini. Nah, di bawahnya hotspot. Terus ini juga.
ini kan dia punya apa namanya, hotspotnya masih kurang besar lah ini. Jadi kendalanya ini harus ini Bu, apa, dia mintanya yang ini, yang benar-benar berarti kita harus mengecilkan ini. Kita harus kecilkan ini Bu. Ya, seperti ini. Jadi ini yang besar. Ini juga kita kecilkan apa? Jadi memang menyesuaikan dengan Gambar. hotspotnya, betul, dengan gambarnya ini Bu. Ini juga kita agak kecilkan di sini. Ya. Oke, kita preview. Ini mana kok enggak muncul ini? Sebentar, saya akan coba yang kedua ini. Berarti kita ada trigger ini yang masih kurang benar. Kita akan cek di sini Bapak Ibu ya. Triggernya kita akan cek caranya gimana. Bentar Bapak Ibu. Oke. Jadi ketika nanti ini masuk ke hotspot 1, dia akan hook. Oh, sebentar ini. Ini hide object. Berarti ini kita hilangkan di sini. Ini seharusnya tadi sudah benar tadi Bu ya. Ini apa, hide object. Ini kemungkinan karena hotspotnya ini harus disesuaikan dengan ini Bu. Apa, dia punya gambar ini. Nah ini biasanya kurang tengah. Dia punya apa, tombolnya ini. Harus mintanya yang tengah ini. Coba kita cek lagi ini. Ini biasanya dimintanya di tengah ini Bu. Memang agak-agak harus butuh waktu yang apa, di ini apa, benar-benar apa Ibu, benar-benar ini misalkan di Latih tengah. kesabaran juga ya. Iya betul Bu, jadi dicoba-coba ini. Kemarin juga buat ini harus dicoba-coba, dia muncul apa namanya, disesuaikan besarnya ini. Emang ujian kesabaran ini. Nah ini sementing triggernya sudah bisa seperti yang ini. Nah ini kan bisa dilihat Bapak Ibu. Nah ini kan bisa dilihat skala nonius ini saya buat sekecil-kecilnya ini. Jadi nanti dia ketika masuk di mana, ini bisa dilihat interaksinya ya. Nah dia masuk di sini. Nah ini oke. Jadi ketika dia masuk ke hotspot ini dia akan oke. Kemudian ini ketika dia masuk dia akan muncul seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini memang benar-benar harus menguji kesabaran. Jadi dicoba satu persatu seperti ini. Nah, kemudian untuk proses ke APK-nya. Nah, nanti kita akan bahas di sesi pertanyaan untuk hal yang tadi ini ya. Jadi harus benar-benar dicoba untuk ininya. Nah, untuk hoax yes, yang penting triggernya udah benar. Harus dicoba-coba lagi Bapak Ibu ya. Nah, sini. Kemudian ketika sudah dirasa ini, maka nanti bisa diklik smart. Nah, kemudian nanti di output. Kemudian di output silakan pilih, nanti ada Android, ada X, kemudian ada HTML5-nya di sini ya. Jadi HTML5-nya bisa, jadi bisa buat yang online nanti pakai HTML5. Kalau ini kita pakai Android, lalu nanti dinamakan misalkan apa, si pintar misalkan ya, si pintar. Kemudian ini silakan tuliskan sesuai ini ya, com titik. Jadi harus formatnya com lalu titik, misalkan di sini Rahmat. Nah titik. Nah jadi harus formatnya com titik nama terus kata titik kata lagi. Nah versinya diisi satu aja di sini. Kemudian apa namanya, nanti di sini silakan sediakan thumbnail atau icon 512. Ini saya sudah punya di sini ya, select. Terus kemudian di sini ada tombol, sudah saya buat di sini ya logonya. Logonya adalah 512, bisa dilihat Bapak Ibu ya. 512 kali 512. Nah, ini di open.
Nah, otomatis seperti ini lalu disubmit saja Bapak Ibu. Disubmit, dinamakan. Misalkan di sini namanya adalah tadi apa ya? Si Pintar. Si Pintar. Aplikasi Pintar Bapak Ibu. Lalu kita mau simpan di mana? Di download saja deh gitu ya. Lalu kita save Bapak Ibu. Save. Hingga nanti menunggu beberapa saat. Oke. Jadi akan ditunggu dulu Bapak Ibu ya. Ditunggu dulu sampai semuanya ini terakomodasi pada convert APK-nya. Nah, sembari menunggu, silakan saya kembalikan ke ini Bapak Ibu ya, ke Bu Warni dulu, seperti ini. Set. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin jika ada pertanyaan. Oke, baik ya, Cak. Tadi ini sambil nunggu kan kita sesi tanya jawab. Di kolom chat tadi tuh sudah ada 2 pertanyaan. Bentar saya cek lagi kembali. Ada yang dari Pak Amiruddin. Katanya apakah membuat SAC tersebut harus terhubung dengan internet? Harus nyambung, harus terhubung dengan internet atau enggak ini, Cak? Siap Ibu. Langsung saya jawab ya. Boleh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dengan Bapak siapa tadi? Pak Samiruddin. Pak Amiruddin. Pak Amiruddin. Terima kasih Pak Amiruddin. Jadi SAC 3 ini bisa dilaksanakan secara online ataupun offline, tapi memang versinya versi offline. Jadi tidak perlu butuh internet seperti Powtoon atau seperti aplikasi-aplikasi yang online seperti apa namanya itu kan yang menggunakan seperti ini lagi, ada Powtoon, kemudian Prezi itu kan online. Nah, jadi ini versinya offline Bapak Ibu. Jadi meskipun tanpa yang versi gratis pun offline Ibu Warni. Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, tidak akan menyedot pulsa. Benar sekali. Jadi aman ya, karena ini betul, versinya aman. Jadi betul. Kalaupun jaringannya lagi lalot nggak masalah. Yang jelas betul, Ibu. asetnya udah lengkap sebelum membuat. Iya betul, makanya saya sudah kasih asetnya itu Bu, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan apa namanya sebaik-baiknya. Jadi nggak perlu lagi mencari aset untuk tahap awal, tapi kemudian nanti bisa untuk nyari aset ya Bapak Ibu ya. Jadi awalnya ini kami sudah fasilitasi dulu. Jadi luar biasa sekali, ilmunya dapat, asetnya juga dapat. Betul Ibu. Oke, lanjut ya, Cak ya. Ini pertanyaan Ya, yang kedua dari Siap. siapa sih ini? Si tim 7289. Oke, Assalamualaikum. Iya. Mau tanya, apakah nanti kita dapat link aplikasi SAC yang tidak berbayar? Oh, siap. baik. Sama ini dengan pertanyaan saya berarti. Gitu ya. Saya juga mau nih kalau ada yang link aplikasi berbayar, saya juga mau loh ini Bu. Bener loh Bu. Bisa aja nih pertanyaannya Ibu ini. Jadi bener ya, yang legal lebih nyaman. Betul, yang legal lebih nyaman Bu. Betul. Oke, pertanyaan ketiga dari Bapak Saripudin. Bapak Saripudin Sapiri, bisakah ikon yang teranimasi ketika trigger dipicu dengan klik atau drag dilengkapi dengan suara atau efek? Oh, siap. Sangat bisa, Bapak. Sangat bisa. Jadi, ketika nanti kita menyentuh, misalkan menyentuh satu hotspot atau satu apa namanya tombol, muncul suara, bisa Ibu. Sangat bisa. Dan tinggal dari triggernya aja nanti. Bisa Ibu Bapak. Iya. Benar, kalau pakai efek
kalau modelan belajar kayak saya apa suka yang pakai efek lebih tertantang, lebih rame jadinya. Betul betul Ibu, Oke, ini betul. ada Betul. pertanyaan lagi dari Ibu Syarifah. Ibu Syarifah SMK N2 Bone. Oh, ini Ibu Siap. ini Ibu apa? Ibu SRB 2020 kemarin ini, Pak. Dari Luar biasa. Sulsel. Izin tanya, kalau mau kasih teks harus pakai image sebagai papan tulisnya atau bisa langsung? Kalau mau kasih tulisan, berarti ini silakan. Kalau Ibu mau berkreasi, nanti bisa pakai PowerPoint dulu, lalu apa namanya Bu, dibentuk sedemikian rupa, dijadikan PNG, baru masuk ke SAC. Namun seperti tadi, jika langsung ingin mengedit di SAC, bisa Ibu. Cuma tadi terbatas dalam segi animasinya. Jadi seperti itu Bu. Jadi terbatas dalam segi animasinya. Nah, jadi itu memang kelemahannya ya Bu ya. Jadi kalau di Kelemahannya SAC dari ini yang ketiga itu boleh. Malah betul butuh Bu. yang ketiga lebih bagus ya. Iya betul itu Bu. Ada lagi, saya cek-cek lagi nih. Oke, sepertinya pertanyaannya udah ini. Sepertinya pesertanya ini Pak ya, sudah mulai paham. Atau Betul, barangkali betul. mungkin udah ada yang jadi ini. Iya, ini Bu, saya apa namanya tadi lupa sesuatu. Tadi Ya, kenapa kok silahkan. nggak muncul? Saya lupa tadi menambahkan animasi. Jadi animasinya itu saya akan share lagi ya Ibu ya. Ya, silahkan. Ya, mohon maaf ya ini karena efek capek karena dari pagi full di depan laptop terus. Jadi begini Bapak Ibu, saya akan menambahkan tadi ada yang kurang. Tadi kenapa nggak muncul? Karena tadi kita hanya memakai yang apa namanya itu Bapak Ibu, sebentar saya kecilkan ini. Nah, kita hanya memakai yang interaksi. Tapi kita tidak memakai yang animasi ini. Jadi animasi ini kita sebentar saya akan ini dulu sebentar. Hilang ternyata SAC-nya. Oke. Oke. Jadi kenapa tidak muncul Bapak Ibu? Karena tadi kita kurang menambahkan animasinya di sini. Jadi animasinya tadi masih kosong. Kita harus menambahkan animasinya masuk atau keluar. Karena awalnya tadi ketika kita klik, nah ini kan tadi hilang, hide kan disembunyikan. Kita belum memunculkan. Ini yang saya tadi lupa. Caranya bagaimana? Kita klik hoax ini, kita pakai apa animasi. Lalu nanti masukkan Bapak Ibu. Masukkannya ini tadi. Saya sudah masukkan. Ini saya hapus saja ini ya. Kok ikut hapus semua? Jadi seperti ini di del. Terus apa namanya ini juga di del. Nah ini ya. Jadi kita buat Bu. Ini kita klik. Tadi kan kita sudah interaksi ya Bapak Ibu ya. Interaksi dari tombol ini ketika masuk ke hotspot 1 akan muncul hoax. Lah kita belum memuat animasinya ini. Caranya kita klik hoax, lalu bukan lagi interaksi tapi animasi. Kemudian mau kita apa di sini? Nah, kita mau float in, mau wipe, mau turn in. Jadi dia tuh apa namanya muter semriwing. Biasanya ini yang pantas float in. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga akan membuat ininya muncul. Nah, ya. Ini saya akan del aja. Nah, ini sama. Ini saya akan del. Nah, kemudian ini kita klik tadi, kemudian ini kita animasi, lalu kita pilih flop in. Nah, ini ya. Lalu kita add. Nah, seperti ini. Oh, ini kenapa kok belum ada? Karena tadi kita lupa klik add-nya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya, diklik tombol finishing add ini, kita hoax, kemudian kita float in, lalu kita tambahkan add. Nah, sudah kita akan cek sekarang previewnya Bapak Ibu ya. Kita akan masukkan ini ke sini.
Nah, muncul yes, Ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Nanti kalau kita, Bapak tadi mengatakan bagaimana bisa buat suara, bisa Bapak Ibu ya. ah, Nah, bisanya apa nanti? Bukan lagi gambar yang kita tambahkan di sini, tapi apa? Insertnya insert efek audio. audio. Seperti itu Bapak Ibu ya. Insert audio nanti silakan dipilih. Di sini saya nih musiknya musik apa namanya? Sholawat-sholawatan di sini Bu ya. Nah, ini sholawat, sholawat badar. Nanti silakan nanti pilih apa namanya MP3, kemudian nanti tinggal diganti saja. Di sini menjadi tadi apa? Animasinya apa tadi? Play. Nah, nanti kan ada play di situ. Bisa kok Bapak Ibu ya. Nah, Oke. nanti itu yang interaksinya ketika kita milih tombol maka akan timbul suara. Seperti itu, Bu Warni. Mungkin ada yang lain? Iya. Em, Sepertinya sudah ini ya. Hmm, Berhubung waktu di sini udah 9.45 nih, Cak. siap. Sudah memasuki waktu-waktu Siap. Waktu-waktu kritis ini ya, Bu ya. waktu-waktu kritis. Siap. Nah, sebenarnya bagi para peserta, jika masih ada pertanyaan kan masih ada di classroom kan ya, Cak ya. Ya, Jadi masih bisa tetap melakukan interaksi melalui Google Classroom, bisa bertanya langsung di sana ya, bisa belajar lebih betul. banyak sambil membuat aplikasinya nanti kan Betul. akhirnya nanti kan ada produk SAC Betul. ini kan Cak yang Betul. dihasilkan. Nah, jadi semoga nanti mantap-mantap nih hasil karya dari Bapak Ibu guru yang bergabung malam ini. Pasti, pasti, Bu. Karena sudah ada aset, itu tinggal dimanfaatkan aja ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Baik. Jadi luar biasa sekali nih Pak ilmu yang dibagi, aset-aset yang dibagi malam ini walaupun Cak ini lagi kelelahan kelihatan sekali tapi semangatnya masih tetap 100% ini. Siap. Sama-sama Oke. saya menyampaikan juga ini mungkin di sesi akhir kalau tidak ada pertanyaan mohon maaf. Bu Rusni Lawarni hanya bercanda tadi Bu ya. Tadi kayaknya kok Ibu kena prank terus sama Cak Rahmat. Mohon maaf ya Bu ya. Mohon maaf Saya ini dapat 2-0 hanya nih Pak malam gitu ini. ya Bu ya. Enggak kok Bu. Jadi enggak ada niat apa-apa. Hanya ingin supaya suasananya tidak Betul, eh, betul. apa namanya dia membisu. Jadi supaya nanti Bapak Ibu di rumah itu mungkin tertawa ya tertawa mungkin tertawa simpul ya. Jadi mudah-mudahan kami berdua ini bisa menghibur Bapak Ibu. Jadi mohon maaf saya sampaikan jika masih ada kekurangan penyampaian dan jika ingin bertanya terkait SAC kalau mau nanti misalkan kelog bisa nanti hubungi saya secara WA pribadi ya Bu Rusni Lawarni ya. Ya, benar Siap. sekali Mungkin Pak. saya kembalikan ke Bu Warni lagi. Terima kasih. Jadi alhamdulillah mungkin ini sesi terakhir dari kami berdua, saya Ibu Warni dengan Cak Rahmat. Cak Rahmat sudah berbagi banyak informasi kepada kita semua malam ini, berbagi ilmunya yang luar biasa, berbagi aset yang luar biasa. Semoga bisa kita manfaatkan dengan baik dan nantinya bisa menambah minat belajar murid-murid kita di sekolah nantinya. Karena tujuan utamanya itu kembali lagi melahirkan generasi dengan profil Pancasila. Mungkin demikian dari saya. Jika ada hal yang salah, candaan yang berlebihan, kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga ada kesempatan lagi bisa kembali belajar bersama dengan Cak Rahmat dan dengan guru-guru Amin. hebat dan tentunya dengan materi yang jauh luar biasa sekali. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemampuan, dan terus semangat untuk meningkatkan kompetensi diri dan mengembangkan pendidikan Indonesia pada umumnya. Baik, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu host, Ibu Yaya. Silahkan, Bu. Halo. Iya. Terima kasih banyak buat Bu Risna Lawarni sebagai moderator malam ini dan ada Cak Rahmat. Materinya cukup luar biasa Pak untuk malam ini.
Dan kalau tidak salah ini ada dilanjutkan ke di kelas Classroom. GC-nya ya Pak, Iya, yang sudah disiapkan. betul Ibu. Ya, mohon maaf karena suara saya dengar tidak terlalu jelas. Mungkin Siap. bisa saya alihkan dulu ke Pak Samsir karena kecil sekali Pak volume suara yang masuk, padahal volume HP sudah full. Siap. Halo Pak Samsir. Iya, oke. Baik, terima Pak. kasih Bu Yaya atas kesempatan yang diberikan. Kepada Cak Rahmat, terima kasih banyak telah berbagi dengan teman-teman guru di Lontara ini. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatannya, kesediaannya untuk berbagi di Lontara. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, Cak ya. Insya Allah ditunggu selanjutnya untuk berbagi Pastinya hal-hal Bang. baru dengan teman-teman di Lontara. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Lontara malam ini, terima kasih banyak telah bersedia hadir, belajar bersama, sharing informasi bersama dengan narasumber hebat kita, Cak Rahmat, yang beliau juga tak lain adalah agen penguatan karakter. agen penguatan karakter ya. Iya, siap. 2018 Provinsi Jawa Timur. Dan tentu kita semua berharap bahwa apa yang disampaikan oleh beliau narasumber hebat kita insya Allah dapat kita implementasikan. Tentu saja bahwa ini kemudian akan menjadi motivasi bagi peserta didik kita dalam proses pembelajaran di kelas. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita akhir kegiatan malam ini, kembali kami mengingatkan Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi, dan insya Allah kegiatan kita malam ini itu bersertifikat, dan tentu kami berharap dari tim Lontara Bapak dan Ibu dalam mengisi presensi nanti itu mengisi nama lengkap ya, nama lengkap, karena kami berharap tidak ada yang mengadu setelah sertifikatnya masuk di email, kemudian baru mengadu dan komplain kepada kami di tim Lontara. Ya, jadi saya kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah Lontara kembali tayang pekan depan di tanggal 14, dan tentu saja kami berharap Bapak dan Ibu sekalian tetap bersama kami untuk kemudian menerima informasi-informasi baru terkait dengan bagaimana kemudian kita dapat memperoleh informasi yang lebih baru terkait untuk peningkatan kompetensi kita, yang tentu muaranya kepada peningkatan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Cak Rahmat, mungkin masih ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum kita tutup kegiatan ini, Cak? Sepertinya cukup Bang. Siap. Terima Oke, kasih baik. banyak Baik, atas terima kasih kesempatannya banyak. Bang ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira cukup sekian kegiatan kita malam ini. Terima kasih banyak sekali lagi atas kebersamaannya. Mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan selama kegiatan ini berlangsung. Dan insya Allah sesi diskusi masih terus berlanjut, Cak ya, di Google Classroom. Masih. Ya, mohon bimbingannya untuk teman-teman. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rusmiawati, Bu. Iya, Pak. Mohon di N ya. Ah iya, boleh. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih.